Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, saya di sini berbicara sebagai pembicara pertama tim afirmasi dari MOSI yang menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Saya di sini sebagai kubu afirmasi tentunya menyatakan dengan tegas bahwa saya sangat setuju dengan MOSI ini. Latar belakang daripada MOSI ini, talenta bawaan selalu ada pada diri seseorang yang dapat diketahui sejak ia masih anak-anak. Talenta bawaan ini dapat berbentuk dari berbagai faktor, seperti gaya didik orang tuanya, lingkungan tempat seorang bergaul, lingkup pertemanannya, dan lain-lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, talenta bawaan seseorang ini akan terbawa hingga dia beranjak dewasa. Untuk mengetahui talenta bawaan seseorang dapat dilakukan tes, yang dari hasil tes tersebut, seseorang dapat dipetakan di bidang apa ia akan punya potensi besar untuk kesuksesannya. Dalam penerimaan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sistemnya harus berkeadilan dan merata serta membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi mahasiswa. Oleh karena itulah, MOSI ini penting untuk diperdebatkan dan dibahas lebih lanjut. Dewan juri yang terhormat, tes talenta yang menjadi satu-satunya syarat penerimaan mahasiswa baru di sini merupakan serangkaian seleksi yang dapat berupa pengetesan tertulis ataupun praktis yang digunakan untuk mengetahui serta mengukur potensi bakat dan minat seseorang calon mahasiswa yang sudah ia miliki dan tumbuh dalam dirinya sejak ia kecil. Di sini tes talenta untuk penerimaan mahasiswa baru sangat penting, Dewan juri yang terhormat, karena universitas merupakan lembaga yang diperuntukkan bagi orang yang hendak mengembangkan minat bakatnya lebih dalam lagi untuk dapat meraih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang ia sukai. Status quo pada saat ini belum ideal karena pada kenyataannya hampir seluruh universitas dan perguruan-perguruan tinggi masih menggunakan tes dan nilai akademik saja. Sedangkan kurikulum akademik di banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Cina, bahkan Amerika sekalipun seakan mengharuskan seorang siswa pintar dalam semua bidang mata pelajaran yang ia pelajari. Mekanisme dari MOSI ini, setelah seseorang siswa lulus dari SMA atau SMK atau sederajatnya, maka jika ia hendak melanjutkan ke universitas, maka universitas akan menguji talenta bakat dan minat dari calon mahasiswa tersebut. Kemudian, setelah dapat hasilnya, sudah didapatkan hasil daripada tes potensi talentanya seseorang tersebut, calon mahasiswa tersebut akan diberikan pilihan-pilihan fakultas-fakultas serta jurusan yang sesuai dengan potensi talenta yang ia miliki. Masuk kepada argumen. Yang pertama, argumen saya adalah tes talenta bawaan pada penerima mahasiswa baru akan membuat seseorang lebih mudah mengembangkan potensi dirinya. Karena ketika seseorang memasuki jurusan dan fakultas yang sesuai dengan potensi talentanya, mahasiswa tersebut akan merasa senang dalam menjalani proses pembelajaran dan perkembangan di universitasnya tersebut. Sehingga Dewan juri yang terhormat, seperti dalam informasi seseorang dengan perasaan yang senang dan tidak merasa terbebani dalam melakukan suatu proses, maka orang tersebut akan berusaha semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan yang ia mau raih. Sehingga mahasiswa yang masuk ke jurusan yang sesuai dengan potensi talentanya dapat meraih kesuksesan yang maksimal saat ia juga bekerja di tempat yang sesuai dengan potensi talenta, bakat dan minatnya tersebut. Dewan juri yang terhormat, argumen yang kedua, hasil nilai dan tes akademik tentunya bisa membuat seseorang terpaksa masuk ke jurusan atau fakultas yang tidak ia minati, Dewan juri yang terhormat. Karena kembali pada status quo, Dewan juri yang terhormat, sistem penilaian tes akademik pada jenjang SD sampai SMA di Indonesia, Malaysia, Cina, Amerika dan beberapa negara lainnya seakan mengharuskan seorang siswa harus bisa pada setiap bidang mata pelajaran, padahal seseorang tentu memiliki talenta unik yang ia memiliki potensi lebih pada pelajaran tertentu. Jika seseorang secara kebetulan atau karena satu dan lain hal nilainya pada satu pelajaran lebih tinggi daripada pelajaran yang ia berpotensi dan sesuai dengan talenta yang ada pada dirinya, maka mahasiswa tersebut akan berpotensi untuk terpaksa masuk ke jurusan yang sesuai dengan pelajaran yang nilainya tinggi tersebut dan dapat menutup
kemungkinan ia masuk ke jurusan kuliah yang sesuai dengan potensi talentanya. Jika penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada hasil nilai atau tes akademik, yang pada akhirnya mahasiswa tersebut tidak sepenuh hati belajar di universitasnya sehingga ia tidak bisa memaksimalkan potensi kesuksesan dirinya pada bidang yang ia minati. Oleh karena itu, dengan penerimaan mahasiswa baru yang didasari oleh hasil tes talenta akan membuat seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal dewan juri yang terhormat. Yang ketiga, sekolah akan berlomba-lomba untuk mengembangkan dan terus menggali potensi talenta dari masing-masing individu siswanya. Karena penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan akan mengganti sistem penerimaan sebelumnya yang didasari oleh penilaian dan tes akademik. Sehingga sekolah-sekolah tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran materi akademik wajib saja, tapi juga menggali, melatih, dan mengembangkan talenta bawaan dari masing-masing siswanya semaksimal mungkin agar dapat mendorong siswanya untuk bersaing dalam penerimaan mahasiswa di universitas yang siswa tersebut impikan. Dengan berlomba menghasilkan siswa yang hasil tes talenta yang menghasilkan potensi yang terbaik. Contohnya, seperti di negara-negara seperti Finlandia, Hong Kong, Belanda, dan sebagainya, memiliki kurikulum yang fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan potensi talenta siswa-siswanya dan sudah dikembangkan sejak dini. Dan tentunya kita bisa lihat bahwa negara tersebut merupakan negara yang maju dan diakui dunia SDM-SDM-nya. Kesimpulannya, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan oleh tes talenta bawaan seseorang akan membuat semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan maksimalnya di bidang yang ia miliki dan minati. Sehingga dengan sudah dikembangkannya potensi talenta sejak dini akan menghasilkan bibit-bibit unggul yang profesional dan berkompeten pada masing-masing bidang, dan dengan gerakan kolaborasi yang komprehensif akan membuat negaranya lebih maju karena mempunyai tenaga-tenaga ahli yang banyak dan dapat memiliki eksistensi dan keahlian dalam banyak bidang sehingga kami sangat bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih.